sangat kompleks sekali ya materi yang dipaparkan oleh Bu Megi gitu. Bahwasanya sekarang itu yang hidup di Indonesia itu paling banyak itu Gen Z sama generasi milenial gitu. Itu di antara umur-umur kita sekarang gitu ya. Terus kita itu sekarang lagi di zaman revolusi 4.0 yang dimana semua bisa diakses dengan cepat. Terus kita akan menghadapi society 5.0 gitu, yang dimana teknologi itu dapat membantu pekerjaan manusia dengan mudah gitu. Makanya bagaimana gitu caranya kita untuk bisa mengimbangi dari perkembangan zaman yang sangat pesat itu. Mungkin barangkali dari teman-teman apabila tadi ada materi yang kurang jelas atau ingin dijelaskan kembali atau ingin menanyakan sesuatu yang telah dipaparkan oleh pemateri tadi, mungkin saya akan buka 2 pertanyaan ya, dikarenakan waktu yang mau mendekati ya udah duhur juga gitu ya, makanya saya akan membatasi pertanyaan 2 gitu. Silakan untuk yang ingin bertanya, mohon raise hand terlebih dahulu ya. Jangan dulu buka mikrofon. Setelah saya sebutkan namanya, boleh buka mikrofonnya. Mangga, kepada yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise. Mangga, kepada mahasiswa pendidikan masyarakat ataupun di sini ada mahasiswa pendidikan anak usia dini atau di luar itu, mangga apabila ada yang ingin dipertanyakan tolong raise hand ya teman-teman. Punten Pak Moderator, boleh saya bertanya? Oh boleh Kang Agung, mangga. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin pertanyaan dari saya tidak akan jauh dari permasalahan-permasalahan ataupun topik-topik yang sudah dibawakan oleh Ibu Egi. Mungkin saya ingin bertanya perihal dari kepentingan yang dimana tadi Bu Egi berbicara bahwa kuliah dan kerja itu adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Tapi kalau menurut saya pribadi gitu, dibanding kuliah yang ujungnya bekerja atau kerja untuk kuliah, mengapa tidak kuliah untuk menciptakan gitu Bu, maksudnya. Tadi kan kita berbicaranya kerja karena tema ini kerja. Namun apakah menciptakan itu bukan bagian dari suatu pekerjaan? Kalau menurut saya pribadi, menciptakan itu adalah sebuah inovasi gitu, yang dimana ya kita bekerja dengan membuka suatu peluang gitu untuk halayak masyarakat luas. Jadi lebih ke poinnya tuh dari substansi itu lebih kena gitu Bu. Karena ketika kita mungkin bisa seperti ini, kuliah kerja menciptakan atau kerja kuliah baru menciptakan. Ya alurnya nggak tahu juga harus gimana. Tapi saya mau melihat dari pandangan Ibu sendiri karena tadi kita berbicara kuliah kerja. Namun kalau berbicara menciptakan, menurut saya menciptakan adalah sebuah bagian dari pekerjaan gitu Bu. Paling seperti itu Bu. Terima kasih. Mangga kepada Ibu Megi untuk langsung menjawab pertanyaan dari Kang Agung. Baik, terima kasih Kang Agus Suherlan ya. Terima kasih untuk pertanyaan yang luar biasa hari ini. Terima kasih juga buat adik-adik yang masih ada di sini. Kang Agus dari Penmas. Bu, mohon maaf saya Agung, cuman pakai laptop Pak Agus gitu. Oh, Pak Kang Agung dari Penmas. Iya, saya dari PLS ya. Penmas. Jadi angkatan berapa Pak Agung? Lagi semester berapa hari ini sekarang? Sekarang semester 7 Ibu kebetulan. Udah akhir. Oh, sebentar lagi ya. Baik, Kang Agung ya, di sini Kang Agung bukan Kang Agus. Kang Agung yang memang sebentar lagi ya, ini adalah kita akan mungkin semester 7 ini adalah semester yang lagi lucu-lucunya ya Pak ya, lucu-lucunya untuk dilepas nih. Nah, yang tadi Kang Agung sampaikan perihal mengenai bagaimana sih alurnya
Ya, alurnya jelas ya. Tadi juga Tegi juga sudah paparkan di sini bagaimana kita bisa menciptakan dari yang namanya bangku kampus ya. Saya mengambil contoh untuk saya sendiri, di mana saya juga awalnya saya bekerja, Kang Agus, saya adalah bekerja di satu perusahaan. Saya juga bukan menciptakan, tapi saya pekerja. Di sini saya work dengan kompetensi saya yang saya dapatkan dari bangku kuliah, sehingga saya mengantarkan saya untuk memasuki dunia pekerjaan. Tetapi ketika kita sedang, intinya di sini saya sedang upskilling nih. Lalu saya upskilling, saya kuliah lagi nih yang namanya di PLS di Uninus. Saya mengupgrade skill secara hard skill dan soft skill saya di Uninus ini. Mindset saya berubah ketika saya harus kuliah, lalu saya harus bekerja. Saya merubah di sini. Saya mendapatkan sesuatu yang memang mungkin dari PLS ini tidak merubah, tidak mengubah mindset saya untuk tetap bekerja, tapi dari PNMAS ini atau dari PLS ini saya dipengaruhi, sehingga mindset saya itu dipengaruhi bagaimana saya bisa menciptakan apa? Menciptakan satu peluang lewat kewirausahaan. Karena hari ini pun temanya saya langsung kompetensi kewirausahaan ya, di mana dari bangku atau dari kampus ini saya bisa menciptakan yang namanya kewirausahaan atau membuka peluang di mana saya bekerja dan saya akhirnya membuka peluang untuk dapat merekrut orang untuk bekerja di kewirausahaan atau di usaha yang sudah saya buka nih, sudah saya bentuk nih. Saya punya akademi di sini, saya punya akademi untuk sekolah tata rias pengantin, lalu juga untuk bidang instruktur. Nah, saya juga punya yang namanya, yang tadinya saya hanya bekerja, tapi saya di sini menciptakan satu peluang, di mana saya sudah dapat merekrut orang untuk bekerja di tempat atau di akademi saya. Ini tidak seolah-olah atau tidak dengan begitu saja saya dapat membuka peluang kewirausahaan di bidang saya yang saya tekunin hari ini sampai saat ini. Kalau tidak melalui proses dari kampus, tidak melalui proses dari yang namanya upskilling, saya untuk menambah kompetensi saya baik soft skill, baik hard skill yang dapat berguna untuk saya menciptakan kewirausahaan ini dan dapat bukan berarti kita setelah alurnya dari kampus nih, lalu kita bekerja. Mungkin juga ada yang memang jauh di luar sana. Kita menginginkan atau saya mungkin adik-adik yang di sini ingin menjadi pegawai negeri mungkin ya, atau memang ingin menjadi setelah lulus dari kampus yang memang usianya masih milenial, suatu saat kenapa tidak menjadi dosen di Uninus atau di PLS ya? Atau mungkin nanti lahirnya kewirausahaan, lahirnya para usaha ini ya dari adik-adik yang lahir hari ini, bahwa satu kompetensi yang namanya kita untuk mengenyam di bangku kuliah atau di kampus ini menciptakan kita untuk dapat bagaimana kita membuka satu peluang di luar sana yang memang bisa secara finansial itu bisa berguna bagi kita dan memang berguna bagi masyarakat. Seperti itu Kang Agung. Ada lagi Kang Agung? Siap, Ibu. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu atas jawabannya. Mungkin di sini saya sedikit terbuka akan pentingnya ternyata untuk memulai suatu wirausaha yang tadinya awalnya memang untuk diri kita, namun ketika makin berkembang dan adanya peningkatan itu bisa menjadi peluang bagi masyarakat luas dan itu pun menjadi sebuah jaringan. Artinya Ibu mempunyai tidak hanya pusat namun mempunyai beberapa cabang gitu Bu. Dan perlu saya juga ingin sedikit mematahkan beberapa ini Bu, stigma atau asumsi-asumsi yang terjadi di Indonesia yang dimana ternyata relevansi pendidikan tuh penting katanya. Karena kita sering mendengar bahwa pendidikan kita itu terdegradasi karena kurangnya relevansi dari pendidikan kita. Namun melihat Ibu di sini yang dimana latar belakang S1 akuntansi dan S2-nya manajemen pendidikan ternyata tidak mempengaruhi dari segi kualitas pendidikan Ibu. Nah, dari sini saya jadi percaya bahwa relevansi pendidikan itu tidak terlalu signifikan gitu Bu. Karena sudah melihat Ibu seperti ini bisa membuka
usaha kerja dan juga peluang kewirausahaan. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu. Terima kasih Ibu Egi. Sama-sama Kang Agung. Mungkin saya bukan S1 akuntansi ya, saya S1 PLS murni. Saya S1-nya dari PLS ya, dari Uninus. D3 saya adalah di akuntansi di PAP. Tapi kalau S1 saya adalah anak PLS yang lahir di PLS, yang besar di PLS, dan sekarang juga kalau ada yang bertanya, Bu Egi dari mana? Saya pasti bilang saya PLS. PLS mana? Saya PLS Uninus. S2-nya di mana? Saya juga mengambil manajemen pendidikannya di Uninus juga. Kenapa? Karena dari sini saya bukan berdiri di depan adik-adik yang hari ini dan ada guru besar saya yang memang Tegi ada Pak Hendy nih atau Pak Kingking nih, terus dia maksudnya lagi jual kecap nih tentang Unis, tidak. Tapi saya meyakini dan saya sendiri memang terkadang ada orang yang melihat apa sih Penmas? Apa sih PLS? Tapi jauh di luar sana, saya bisa berdiri, saya bisa berbicara di depan adik-adik sekalian, saya bisa berkiprah di luar sana itu, ini adalah memang dari Penmas, dari PLS, dari kampus saya bisa seperti ini. Mungkin ketika Pak Hendy mungkin yang tahu awal, Pak Kingking juga mungkin tahu awal saya kuliah, yang memang sama sekali saya nggak ngerti nih pendidikan ini apa. Saya tahunya akuntansi, saya tahunya memang jalurnya saya memang ekonomi, saya nggak ngerti nih PLS ini larinya apa, saya cuma ikut-ikut teman akhirnya pada awalnya. Tapi setelah memasuki beberapa semester, saya meyakini bahwa yang namanya kampus di Uninus ini melahirkan saya untuk bisa berdiri di depan adik-adik sekalian. Mungkin di luar sana saya berkiprah menjadi seorang asesor atau apapun, tapi jalur yang saya didapatkan dari yang namanya pendidikan ini jauh lebih apa ya, buat saya itu merupakan satu doping buat saya ketika saya hadir di depan sana untuk memberikan satu materi atau apapun itu bentuknya. Ini adalah pilihan hidup saya. Saya tidak menyesal untuk masuk PLS, saya juga tidak menyesal untuk lahir di Penmas ini ketika saya harus di depan berbicara. Ini adalah bentuk dari kewirausahaan yang saya bentuk. Saya tidak bekerja sekarang, saya tidak bekerja di satu instansi, tapi saya bisa mobile, saya bisa jalan-jalan keliling provinsi melalui jalur apa? Jalur yang namanya kewirausahaan. Saya bernaung di 3 LSP, sekarang LSP adalah lembaga sertifikasi profesi, di mana itu adalah di bawah naungan yang namanya Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden, tidak di bawah kementerian. Tapi saya bisa memasuki jalur itu ya lewat pendidikan, lewat kampus, di mana saya punya kompetensi yang bisa dilihat oleh orang lain dan mampu untuk diberikan kepercayaan ketika saya harus memulai sesuatunya. Mungkin kalau sekarang untuk bekerja, saya mungkin bukan berbicara sombong di depan adik-adik sekalian. Kita bekerja dari pagi sampai siang, terus sebulan kita dapat gaji. Tapi bagi saya sekarang pekerjaan gaji sebulan itu cuma saya lakukan dalam 1 hari. Kenapa? Kompetensi ini yang bisa saya dapatkan dari kampus, dari kuliah. Sehingga kita bisa menciptakan yang namanya kewirausahaan. Kita juga yang bisa meng-upskilling kemampuan kita, sehingga orang lain bisa menghargai yang namanya kompetensi kita, di mana kompetensi kita dibutuhkan bagi masyarakat. Seperti itu mungkin Pak Agus. Semoga yang hadir hari ini juga saya doakan sukses semuanya. Baik-baik di Penmas, di PLS. Kalian tidak usah khawatir lahir di PLS, kalian tidak usah minder apapun. Penmas apa ya, pendidikan masyarakat. Tapi di Penmas ini adik-adik bisa menciptakan. Bahkan mungkin di luar sana yang lulusan sarjana, entah sarjana apa, dia belum tentu bisa menghasilkan yang namanya pundi-pundi buat kita. Kita mungkin punya lembaga kursus. Kita bisa yang namanya membuka peluang bagi usaha yang lain. Tapi di sini kita tidak bekerja di atas atau misalkan di bawah tekanan, kita juga bisa menciptakan yang namanya kompetensi, kita juga bisa menciptakan yang namanya kewirausahaan dari kompetensi yang sudah kita dapat. Seperti itu Kang Agung. Moderator, ada lagi yang mau disampaikan atau ditanyakan, boleh? Ya, terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya Kang Agung sama pemateri. Mungkin saya akan buka satu pertanyaan lagi ya. Mangga kepada para partisipan, apabila ingin bertanya, tolong raise hand terlebih dahulu. Mangga kepada
Teteh Gumilang Dwi Oktaviani, silahkan untuk membuka mikrofonnya untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kepada Ibu pemateri, saya ingin sebelumnya suara saya terdengar? Terdengar, ada. Terdengar. Baik. Bagaimana cara memanage ketika kita kuliah sambil bekerja gitu, Bu? Agar kedua hal tersebut dapat berjalan beriringan gitu. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, tadi terima kasih untuk pertanyaan dari siapa tadi ya? Dari Teteh Gumilang. Bu siapa? Bu Mila ya? Teteh Gumilang, Ibu. Iya, Ibu Gumilang. Bu Mila. Sama adik Mila ya, masih kan kalau di sini yang masuk milenial adik-adik, kalau saya tuh milenial yang dipaksakan, bukan begitu ya Pak Hendi ya? Mungkin ini yang memang bercerita pribadi juga ya, maksudnya Tegi menjawab atas apa yang saya rasakan. Sebetulnya adik-adik yang hadir hari ini yang memang ada di Penmas, ada di PLS, itu udah satu keberuntungan bisa ada di sini. Karena ketika saya kuliah di Penmas, itu saya tidak pusing membagi yang namanya jadwal kuliah saya dengan pekerjaan saya. Jadi kalau adik-adik hadir di sini dan ada di Penmas ini sungguh luar biasa bagi adik-adik untuk dapat menyelesaikan bangku kuliahnya dan bekerja ini tanpa yang namanya beririsan dengan pekerjaan saya. Dosen yang ada hadir hari ini pun, yang dia ada di Penmas pun, sungguh luar biasa ketika dia harus mengerti atas profesi. Karena Penmas ini adalah pendidikan di masyarakat yang memang ketika, apalagi waktu saya masuk ini bukan kelas reguler ya. Kalau di sini mungkin kelas reguler ya Pak ya? Atau kelas karyawan? Ada reguler mungkin ya? Reguler ya? Kalau waktu pada masanya saya itu adalah kelas karyawan, di mana kita bisa membagi yang namanya jadwal kuliah dengan pekerjaan. Nah, bila kita memang di sini adik-adik sudah bekerja dan juga kuliah, itu bagaimana kita untuk memanage waktunya. Sekiranya kalau memang yang saya alami pribadi untuk di Uninus, kita bisa minta kebijakan ya dari dari dosennya. Apalagi kalau di Uninus ini dosennya dosen yang paling bijak semua. Jadi kalau adik-adik mau absen, tinggal minta izin ya Pak Hendi ya. Karena kalau untuk dosen di Uninus ini kalau nilai betul. Di sini tidak dilihat nilai siapa yang bagus, tapi kompetensi yang memang jauh. Pengalaman adik-adik seperti yang selalu saya dengar ketika beliau mengajar, dia tuh selalu merendahkan dirinya sendiri. Bahkan saya di sini memberikan pembelajaran, tapi jauh di luar sana Anda yang lebih mengetahui apa secara praktisinya. Mungkin saya sebagai akademisi, tapi Anda sebagai praktisi, Anda sudah melakukan. Nah, bagi adik-adik yang hadir hari ini, yang memang adik-adik kelas reguler, yang memang sudah bekerja, sebetulnya adik-adik sudah mengamalkan ilmunya jauh di sana tuh, adik-adik sudah lebih pintar. Adik-adik sudah membuka satu peluang, sudah bekerja, sudah juga taruh ada yang berwirausaha. Nah, kita tinggal bagaimana kita mensinkronkan, bagaimana kita untuk memanage waktu kita. Jelas kita harus ada yang namanya memegang manajemen waktu. Kita juga tidak menyepelekan yang namanya bangku kuliah atau jadwal dari kampus ya. Tapi di sini kita juga bisa bijak bagaimana kita membagi yang namanya jadwal kuliah dengan pekerjaan yang memang sudah kita komitmen dari awal kalau kita memang sudah bekerja. Kita bisa bicarakan tentunya ya Pak Hendi ya. Kalau manajemen waktu itu ya tergantung kitanya bagaimana kita untuk memilah nih. Kalau hari ini saya ada kuliah, tapi saya juga harus bekerja. Kan sekarang kalau memang masih hybrid ya Pak ya, atau memang sudah luring semuanya? Sudah luring Pak? Adik-adik kuliahnya sekarang masih online apa offline? Ada yang online, ada yang offline juga. Oh, berarti ini ya hybrid ya, blended ya, ada yang hybrid. Hybrid ya Pak ya. Nah sekarang Ya. pun kan kita sedang melakukan yang hybrid juga ya. Ya. Tapi sama. memang di sini dua kepentingan yang memang
kita bisa sikapi kuliah perlu, bekerja juga perlu. Kenapa? Karena dua-duanya juga memang intinya setelah kuliah kita mau ngapain sih? Kita juga akan bekerja. Kita juga akan membuka satu peluang yang namanya peluang untuk bagaimana menciptakan sesuatu yang memang bisa berbenefit untuk diri kita. Untuk manajemen waktu yaitu memang kita harus bisa memilah nih mana nih yang memang hari ini, kalau intinya hari ini kuliahnya misalkan bisa kita koordinasi dengan dosen pengampunya ya, kita mungkin berbicara baik-baik ya Pak ya. Apalagi saya percayalah kalau dosen di Uninus ini dosen yang punya tingkat level kesabarannya di atas 100 rata-rata. Ya, jadi kalau untuk memahami pekerjaannya adik-adik yang sudah di luar sana ketika bergabung dan kuliah di Indonesia ini adalah satu ini ya sudah tepatlah adik-adik ada di Penmas ini. Kenapa? Karena kita bukan perlu yang namanya titel ya, tapi kita perlu yang namanya kompetensi. Di mana kompetensi ini kita bisa dapatkan dari bangku kuliah, dari dosen-dosen kita, seperti itu. Mungkin tadi ada yang Japri ya, maksudnya berarti kalau misalkan kita kerja, terus kita kuliah nih, bekerja, atau mungkin Pak Hendi PNS ya Pak Hendi ya? Ya, Pak Hendi adalah dosen sekaligus PNS ya? iya, iya. Ya gitu ya Pak ya. Nah Pak Hendi mungkin bisa merasakan yang didapatkan Pak Hendi dari salarinya sebagai PNS, yang didapatkan Pak Hendi ketika menjadi narasumber di luar sana jauh mungkin ya Pak ya kalau dikumpul-kumpul. Nah lebih baik aku jadi narasumber cuma 2 jam, 3 jam, tapi pendapatannya lebih dari yang namanya saya harus bekerja atau yang namanya mengabdikan diri sebagai dosen. Akan tetapi balik lagi kepada kita, ketika kita sudah memprofesikan diri kita dan mengkompetensikan bahwa saya ini pendidik, bahwa saya ini adalah seorang wirausaha juga, seorang entrepreneur, di mana kita bisa memberikan satu yang namanya pemahaman, di mana kita membicara atau memberikan satu edukasi, di mana kita sedang berbagi kepada masyarakat umum yang namanya untuk satu kewirausahaan atau untuk satu kompetensi yang akan kita share sehingga menciptakan satu peluang bisnis di tempat lain, tapi di ujungnya kita punya benefit bagi kita. Berapapun yang kita dapatkan itu adalah apresiasi bagi kita, karena yang namanya hasil atau yang namanya mungkin ketika adik-adik di luar sana nanti setelah bekerja atau mendapatkan satu penghasilan, uang bukan jaminan untuk memuaskan seseorang ini berhasil atau tidak, tetapi kompetensi kita yang diterima oleh masyarakat ini yang menjadikan satu kebanggaan bagi kita, di mana skill kita, kompetensi kita dibutuhkan oleh pekerjaan kita, dibutuhkan oleh masyarakat kita, dibutuhkan oleh suatu bidang wirausaha yang kita ciptakan. Uang itu nomor 2 akhirnya, karena dia akan mengikuti kita kemanapun kita berada. Ibaratnya kalau kita batuk juga udah dibayar tuh sama orang lain, gitu ya Pak Hendi ya? Baik, silahkan moderator. Ya, terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Mungkin gimana Teh Gumilang, puas tidak dengan jawabannya? Terima kasih atas pertanyaannya. Iya. Mungkin sebelum mengakhiri dari materi kali ini, mungkin saya akan menyimpulkan dari isi materi dari kali ini. Mungkin dari 2 miliar orang yang tidak sekolah, ada berapa orang yang kayak step job gitu. Terus dari jutaan direktur, ada berapa orang yang tidak sekolah gitu. Terus untuk menjadi seorang direktur, kesempatan besarnya yang S2 dengan yang tidak sekolah atau yang tidak kuliah, itu kesempatan besarnya akan kepada yang S2 atau tidak sekolah. Mungkin di situ teman-teman bisa menyimpulkan bahwasanya pekerjaan dan kuliah atau pendidikan itu harus beriringan gitu, harus senada sedayung gitu. Jadi pendidikan itu atau kuliah itu bukan teman-teman harus menjadi apa, tapi kuliah dan pendidikan itu setidaknya bisa mempermudah hidup teman-teman dengan layak. Mungkin segitu kesimpulan dari saya. Mohon maaf apabila di dalam materi kali ini banyak kekurangan. Walakul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memandu acara kita pada pagi hari ini. Sudah siang ya. Dan juga terima kasih kepada Ibu narasumber yang sudah memberikan materi yang luar biasa. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita memasuki penghujung acara, saya ingin mengingatkan terlebih dahulu kepada para peserta untuk mengisi link absensi yang telah dikirim melalui room chat. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita di penghujung acara. Sebelum acara ini ditutup, alangkah baiknya kita membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sebelum acara ini benar-benar berakhir, kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Dimohon konsen ya teman-teman. Pada sesi ini akan dipandu oleh Saudari Tira